Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas mengenai pertanian hortikultura, khususnya budidaya tanaman cabai. Nah, pada kesempatan sore hari ini, sahabat tani semuanya, saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Rica Jarum yang dikelola oleh salah satu anggota kelompok kami di Kabupaten Nunukan ini, sobat tani, yaitu Bapak Revan. Nah, untuk saat ini umur dari cabai lokal Rica Jarum ini sudah memasuki pembuahan yang keempat dan sudah dalam umur 250 hari setelah tanam. Nah, sekarang ini sobat tani sudah dalam pembuahan keempat dan yang menjadi kendala saat ini sobat tani itu masih dalam masa perawatan, khususnya pengendalian hama penyakit patek pada tanaman cabai kita ini. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita fokus membahas bagaimana cara pemberantasan dari bahaya penyakit patek pada tanaman cabai, khususnya musim penghujan yang penyebarannya sangat signifikan sobat tani. Nah, untuk lebih jelasnya sobat tani, kita lihat kondisi cabai kita ini yang masih dalam pembuahan yang keempat dan sementara dalam pemetikan. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini sobat tani adalah tanaman cabai lokal Rica Jarum yang sudah dalam masa pembuahan yang keempat dan masih sementara dalam pemetikan. Tetapi yang menjadi kendala saat ini sobat tani yaitu serangan patek atau antraknosa pada buah cabai kita ini, disebabkan karena cuaca ekstrim dan sudah banyak penyakit yang muncul di dalam tanaman kita ini, khususnya di dalam lahan ini. Jadi faktor yang kadang menimbulkan penyakit patek tersebut sobat tani karena adanya serangan lalat buah dibarengi dengan kondisi iklim yang ekstrim, khususnya musim penghujan. Jadi yang menjadi faktor penyebaran penyakit ini yaitu dari segi cuaca yang kurang mendukung dan kemudian lingkungan dari sekitar budidaya tanaman cabai kita ini. Jadi itulah sobat tani yang kadang menimbulkan tanaman kita ini cepat sekali terserang bahaya patek. Nah, kita lihat dulu sobat tani pada tanaman yang lainnya. Nah, kalau yang di depan saya ini sobat tani, buahnya masih banyak yang normal seperti ini. Masih ada yang normal. Namun masih ada yang terserang antraknosa. Karena ini cepat sekali penyebarannya sobat tani, apalagi pada musim penghujan. Nah, hampir 90% sobat tani dalam lahan ini sudah terserang penyakit antraknosa. Tetapi yang menjadi momen penting dalam budidaya kali ini sobat tani itu tanaman ini bisa sampai pada pembuahan keempat. Dan syukur sobat tani dalam periode ini baru kali ini sobat tani tanaman ini bisa mencapai umur yang panjang dan proses pembuahannya sangat lama atau masa produksinya sangat lama. Nah, untuk sekarang ini sobat tani masa pembuahannya untuk satu kali pemetikan, walaupun usia tanaman ini sudah tua, ini buahnya sangat maksimal sobat tani. Ini sampai di atas ini sobat tani buahnya masih sama dengan buah pertama seperti ini. Belum ada yang kerdil atau buah-buah yang kecil, tetapi ini masih seimbang dengan buah-buah pertama. Nah, seperti ini sobat tani. Nah, jadi sobat tani untuk pengendalian dari hama antraknosa ini memang agak sulit sobat tani dan sangat membingungkan bagi petani karena jenis penyakit ini sangat susah disembuhkan dan sebenarnya sobat tani belum ada obatnya yang bisa paten untuk menyembuhkan penyakit ini. Tetapi untuk pengendalian dari awal, biasanya sobat tani, para petani di daerah kami ini biasa menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida yang berbahan aktif tembaga, baik itu Kopse 77, Kuproxat. Kemudian untuk
Fungsi yang lainnya sobat tani bisa menggunakan Beyond M. Kemudian kita rolling dengan Ami Startop. Nah itu yang sering sudah dilakukan sobat tani, tetapi kita lihat sendiri dalam lahan ini masih tetap muncul kembali sobat tani dari penyakit ini. Nah baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara. Nah saat ini sobat tani juga dilakukan pemetikan. Nah ini ada sang pemilik lahan yang akan melakukan pemetikan. Nah dalam pemetikan kali ini sobat tani, ini masih cukup lumayan dan harga cabai di daerah kami ini sangat tinggi. Ini sudah bisa mencapai 100 hingga 120 per kilonya. Nah, jadi begitu sobat tani informasi pasar untuk tanaman cabai atau buah cabai di daerah kami ini. Nah baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.